kita bakal mengerjakan fungsi naik dan fungsi turun. Apa sih fungsi naik, fungsi turun itu? Langsung aja dah. Kita langsung nyari nih, begitu kita dapat fungsi ini, langsung kita nyari Y aksen. Apa itu Y aksen? Y aksen sama dengan F aksen X, karena fungsi itu adalah sebuah kurva dalam sumbu X. Oke, langsung aja. Y aksennya berapa? 2X tambah 4. Oke, habis itu ngapain? Apa sih syarat fungsi naik, fungsi turun? Nih, naik, turun. Oke, fungsi naik dan turun itu adalah ini, lebih dari 0 kurang dari 0. Kenapa sih harus pakai Y? Karena Y itu ya ini grafik. Y itu adalah grafik. Kalau naik berarti Y-nya lebih besar dari 0 ke atas. Kalau turun berarti dia ke bawah. Apa? Minus, plus. Oke. Gitu logikanya. Langsung aja kita masukin 2 nih, 2X plus 4 lebih besar dari 0. Kita pindah ruas. 2X lebih besar dari negatif 4. X-nya berapa? X-nya negatif 2. Oke, nih fungsi naik pertama. Nih fungsi turun. Fungsi turun sama juga. Y aksen lebih kecil dari 0. Kenapa ditulis lagi nggak tahu. 2X plus 4 lebih kecil dari 0. Kita pindah ruas juga. 2X lebih kecil dari negatif 4. X lebih kecil dari negatif 2. Inilah fungsi naik dan turun. Gampang banget. Oke, yang kedua, apa ini? Fx sama dengan negatif 4x turunnya. Langsung aja kita langsung nyari Y aksen tanpa berlama-lama. Ini langsung diturunin. Negatif 8x tambah turunan ini berapa? Tambah turunan ini yaitu 24. Langsung aja kita naik, turun. Oke, set, nah gitu. Naik, Y aksen lebih besar dari 0. Dia lebih besar dari 0 karena dia naik positif. Oke, negatif 8x plus 24 lebih besar dari 0. Kita pindah ruas. Negatif 8x lebih besar dari negatif 24. Negatif x lebih besar dari 24 bagi 8 berapa? 8, 16, 24, 3. Oke, ini negatif 3. Soalnya yang pindah 8-nya. X-nya berapa? X-nya adalah kurang dari negatif, bukan 3. Loh, ininya kenapa kebalik? Soalnya ininya minus. Kalau ininya minus, ininya kebalik. Gitu. Ini dibagi 1, ini dibagi 1. Ini hilang. Oke. Jadi X kurang dari 3. Oke. Fungsi naik pertama. Oke. Yang kedua, yang turun gimana? Y aksen lebih kecil dari 0 karena dia minus. Oke, negatif 8x tambah 24 lebih kecil dari 0. Pindah ruas juga. Lebih kecil dari negatif 24. Negatif x adalah negatif 3. X lebih besar dari 3. Oke, gampang banget bukan? Oke, sekarang kita lanjut ke stasioner. Tentukan A nilai stasioner dan B titik stasioner. Titik stasioner ini Bu Adis nggak dipelajarin, jadi kita coret aja. Nih, ada sebuah fungsi. Fungsinya ada pangkat 3-nya. Loh, gimana ini? Takut aku. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Karena kita nyarinya adalah F aksen X. Syarat nilai stasioner apa? Syarat nilai stasioner adalah F aksen X-nya sama dengan 0. Oke? Nih, ayo. Y aksen sama dengan 0. Sementara Y aksen sama dengan berapa? Diturunin aja ini. 3x kuadrat diturunin berapa? Jadi 6x. 9x berapa?
jadi 9. Oke, ini doang. Lah, ada 3-nya ketinggalan, lupa. Berarti ini tambah 3x kuadrat. Oke. Nah, udah gini diapain? Ini bisa dikecilin, dibagi 3. Oke. Ini langsung aja x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Oke. Nah, karena y aksinya sama dengan 0, kita taruh di sini 0. Dan karena ini kuadrat, kita kuadratin. Oke, x dikali negatif 3 ditambah negatif 2. 1 sama 3. Yang ditambah hasilnya negatif 2, berarti negatif lebih besar. Kalau diturunin, negatif 1 sama 3. Nah, habis ini digimanain? Ini ada 2 nomor, berarti kita cari nilainya 2, yaitu x sama dengan negatif 1, x sama dengan 3. Ya udah, kita masukin aja. Ini nilainya masukin ke sini. Kenapa dimasukin ke situ? Karena ya ini kurva nih. Ini kurva fx. Lah ini nilainya. Set gitu. Oke, lanjut. Kita tulis lagi. Y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat negatif 9x tambah 12. Nih, ini adalah fungsinya. Kita cari. Yang pertama adalah x1 sama dengan negatif 1. Oke, kita masukin. Oke. Negatif 1 plus 3, negatif 3 juga, tambah 9 tambah 12. Negatif 1 kali min 3 tambah 9 tambah 12. Biarin aja itu TikTok ya, itu setan, itu menggoda. Negatif 1 negatif 3 negatif 4 tambah 9 tambah 12. 12 tambah 9 berapa? 21 20 19 18 17 hasilnya. Oke. 17 ya. Terus yang ini nih, ini kita tandain soalnya ada 2 nomor. X2 sama dengan berapa? Yang tadi 3. Ini X1, ini X2. Oke. Nah, Y2 nya berapa? Ya udah, kita masukin juga. 3 pangkat 3 negatif 3 kali 3 kuadrat plus 9 plus 12. Nah, ini kalian masukin kalkulator aja. Nanti kalian dapat Y2 nya berapa? Sama dengan negatif 15. Jadi nilainya berapa? Nilai titik stasioner kita tulis di kesimpulan. Apa sih nilai stasioner? Adalah ya ini, bukan yang ini salah, ini X, ini turunan buat ini, mencari titiknya. Turunan ini dia ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Kenapa sih kita butuh turunannya? Buat nyari ini. Ya ini kan ini X. Berarti dia misalnya ada di sini. Ini berapa? Ini misalnya ini 3. Lah, kita masa titik stasionernya di sini? Bukan dong. Berarti kita harus nyari X, Y-nya. Y-nya ada di berapa? Ada di sini, di sekitar sini. Ya udah, kita masukin ke sini. Karena fx itu sama dengan Y, ya udah kita masukinnya ke sini, bukan di turunannya. Turunannya apa? Turunannya itu adalah X. Nih, nanti kita udah masukin X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan negatif 15. Berarti Y-nya sama dengan di sini. Nah, inilah titik stasionernya. Gitu. Itulah mengapa kita harus mencari Y-nya dari turunan ini. Turunan ininya.
Y-nya, nih X-nya, X, terus dimasukin ke sini, ini adalah Y. Nanti dapat ini, Y2 sama dengan 15. Ini teknik aljabar. Oke. Nih, berarti stasionernya ini negatif 15 dan 17. Udah gitu. Nih, kalian screenshot. Oke, terima kasih.